best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Belajar Jadi Drafter. Kali ini kita akan membahas perintah-perintah standar pada AutoCAD. Sebenarnya banyak perintah-perintah yang akan kita gunakan, cuma ini adalah perintah yang biasanya saya pakai atau yang umumnya dipakai. Oke, kita bahas satu-satu. Di sini ada line, rectangle, circle, move, rotate, polygon, copy, erase, fillet, chamfer, block, dimension, style, hatch, match, probe, dim linear, dim angular, dan dim align. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman videonya di subscribe, di like, and share agar bisa mendapatkan notif dari video saya yang selanjutnya, dan semoga bermanfaat. Oke, kita mulai dari line terlebih dahulu. Pada video sebelumnya saya sudah coba bikin tutorial bagaimana cara menggunakan line. Ketik L sesuai dengan komennya. Di sini ada L, enter atau spasi, klik kiri, tarik garis sesuai kebutuhan, ke kanan, ke atas, ke kiri, atau ke bawah. Bisa diaktifkan polarnya atau ortonya sebagai garis bantu. Semisal kita bikin 200 mili, ketik 200, enter, kemudian enter kembali. Nah, ini udah 200. Oke, lanjut ke berikutnya adalah rectangle. Rectangle ini adalah berfungsi untuk membuat kotak. Kita coba ketik REC, rectangle. Sini klik kiri, tarik ke bawah atau ke atas sesuai kebutuhan, klik kanan. Di sini ada dimension, klik kiri, ketik dimension yang akan kita buat, misalkan 200 dikali 300, enter. Nah, ini adalah kotak dengan dimensi 200 kali 300. Oke, selanjutnya adalah membuat circle. Circle ini sesuai komennya adalah dengan menggunakan C, enter, klik poinnya di mana yang akan kita buat, klik kiri, tarik ke atas, klik kanan, kita pilih diameter untuk menentukan diameternya. Semisal kita bikin 200, kemudian enter. Ini membuat lingkaran. Selanjutnya adalah move. Move itu adalah untuk memindahkan objek. Pertama-tama adalah kita pilih objeknya, ketik M, move, enter atau spasi, pilih titik base pointnya, bebas di mana aja, lalu bawa ke arah mana yang akan kita tuju. Atau jika ingin menggunakan ukuran supaya presisi, bisa kita ketik 200 misalkan, ke kanan, enter. Dia akan berpindah sejauh 200 mm. Oke, selanjutnya adalah kita gunakan rotate. Rotate ini adalah untuk memutar objek. Ketik RO, spasi, kita pilih objeknya, kemudian klik kanan, kita pilih titik base point mana yang akan kita jadikan titik pusat untuk memutar objeknya. Semisal ini, kita klik kiri, kita putar kemana, ke kanan atau ke sebelah kiri sesuai yang dibutuhkan ya. Klik kiri, enter. Selanjutnya adalah kita membuat polygon.
Poligon ini adalah POL. Poligon ini berfungsi untuk membuat segi, misalkan segi 3, segi 4, dan seterusnya. Coba kita ketik, misalkan kita bikin segitiga, ketik 3, enter. Di sini kita tentukan center point di sebelah mana, klik kiri. Nah, ini kita bisa bikin di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Coba kita bikin yang satu ya. Nah, ini segitiga ini adanya nanti ada di dalam lingkaran. Coba kita cek ya. Nah, nanti ada di dalam lingkaran seperti ini. Nah, jika kita bikin poligon yang untuk di luar lingkaran, maka kita pilih yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita bahas erase. Erase ini untuk menghapus objek. Sebenarnya bisa pakai delete juga. Cuman terkadang karena huruf E itu lebih dekat dengan tangan kiri, nah saya lebih sering pakai yang huruf E. Misal kita pilih objeknya, ketik E, enter. Oke, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah membuat radius atau fillet. Ketik F, ini akan muncul fillet. Klik kanan, ketik pilih radius, kita ketik radiusnya mau berapa, misalkan kita bikin 50, enter. Klik garis atas dan klik garis yang samping. Yang ini akan membentuk radius. Untuk mengecek radiusnya kita ketik DRA spasi atau enter. Nah, ini ya radius 50. Selanjutnya kita bikin chamfer. Chamfer ini adalah untuk membuat sudut. Oke, kita contohkan langsung ya. Ketik CHA, pilih CHA chamfer, kemudian klik kanan, kita pilih angle. Angle itu angle kita mau berapa? Yang pertama adalah panjang garisnya yang kita tentukan dulu. Semisal kita bikin 20, panjangnya 20 mili, enter. Kemudian kita masukkan sudutnya yang akan kita buat, misalkan 30 derajat, enter. Kita pilih garis pertama sebagai panjangnya dan garis kedua sebagai pembentukan sudutnya. Oke. Nah, untuk mengecek sudut kemiringannya, ketik DAN ya, dim angular. Nah, 30. Selanjutnya adalah blok itu menyatukan objek. Semisal di sini ada beberapa item, kita bikin blok. Nah, ini kan terpisah nih. Kita bisa satuin, kita blok, kemudian kita ketik B, pilih blok. Nah, di sini kita bisa ketik namanya. Biasanya kan kalau kita menggambar benda yang serupa, bisa kita bikin blok agar kemudian tuh kita tidak membuatnya lagi, tinggal kita keluarkan blok yang tadi kita buat, misalkan part 1. Kita ketik OK. Nah, ini udah jadi part 1. Ketika akan menduplikasi benda ini, misalnya kita copy, nah ini nanti jika kita edit, ini pun akan berubah edit. Oke teman-teman. Oh iya, tadi lupa ya yang copy itu. Copy itu tadi kan kita blok objeknya, kemudian kita ketik CO, klik kiri, kita pindahkan sesuai kebutuhan sebelah mana, klik kiri lagi, enter. Tadi fungsi copy ya. Kemudian yang tadi blok sudah. Selanjutnya adalah dimension style. Dimensi style ini adalah untuk setting dimensi. Kita ketik D, sini akan muncul dimension style.
Nah, ini ada beberapa dimensi yang udah pernah saya buat. Biasanya kalau belum ada, munculnya adalah standar dan ISO. Nah, pada saat ini teman-teman bisa bikin baru, new, misalkan dimensi 1 continue. Nah, nanti di sini teman-teman bisa edit sesuai kebutuhan. Misalkan tinggi hurufnya mau dibikin berapa mili, di sini kita bisa bikin 2 misalkan, atau panahnya mau dibesarin juga sesuai objeknya nanti yang kita gambar sebesar apa. Nah, ini di sini kita bisa setting ya, kita ketik OK, dan kemudian jangan lupa di set current-nya untuk memastikan itu yang akan kita gunakan terakhir. Oke, selanjutnya adalah close. Kemudian adalah heads. Heads ini adalah membuat arsir. Kita ketik H, klik, kemudian kita pilih area yang akan kita arsir, kita klik kiri. Kemudian di sini ada opsi untuk 2017, di sini udah ada opsi mau jenis arsirannya seperti apa. Biasanya sesuai material. Misalkan ANSI 32 ini biasanya menggambarkan tentang material baja, atau nanti teman-teman bisa lihat referensinya di internet ya. Ini guys, misal brick bata. Oke, kita pilih yang ANSI 32. Di kanan di sini udah terbentuk ya. Nah, untuk skalanya ini bisa diedit di sini. Ini kan sebagai bentuk skalanya, bisa kita bikin 2. Ini akan lebih besar, tergantung kebutuhan, dan biasanya arsiran itu garisnya garis tipis. Oke, selanjutnya adalah match prop. Match prop ini adalah untuk menerapkan objek. Jadi menerapkan objek yang dipilih ke objek lain. Misalkan ini kita bikin warna merah. Nah, bagaimana caranya kita membuat garis ini agar merah juga tanpa kita setting lagi? Kita pakai dengan MA match, kita pilih garis yang akan kita samakan, klik kiri, kemudian kita pilih garis yang kemudian kita pilih garis selanjutnya. Nah, ini akan berubah jadi merah. Di kanan, enter. Selanjutnya adalah dimensi linear. Tadi kita udah bahas, dimensi linear itu adalah membuat dimensi secara linear. Sebagai contoh, titik D, LI, enter. Kita pilih titik awalnya, titik selanjutnya untuk dimensinya. Nah, ini akan keluar dimensi. Oke. Terus selanjutnya adalah dimensi angular, membuat dimensi sudut. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ketik DAN, dim angular, klik kiri, nanti akan muncul sudutnya 30 derajat. Selanjutnya adalah dimensi miring atau diagonal. Nah, ini misalkan ini kita ketik DAL. Nah, sini akan muncul, klik kiri juga. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi sudah kita bahas perintah-perintah standar. Silahkan teman-teman bisa disimak videonya, dipraktekin di rumah masing-masing. Semoga bermanfaat videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.